Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz Afan mau bertanya, bolehkah istri saya safar ke rumah orang tuanya dengan anak saya yang masih umur 10 bulan? Sedangkan saya tidak bisa ikut karena bekerja, Ustadz. Jazakallahu khairan, Ustadz. Dan minta doanya, Ustadz, supaya saya dan keluarga bisa selalu dapat hidayah dari Allah. Masya Allah. Tafadhal, Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah. Wa ba'd. Berkaitan dengan safar yang seorang wanita, ya, maka sangat jelas sekali di sana bahwa ada hadis-hadis yang melarang seorang wanita bersafar tanpa mahram. Hmm. Ya. Jadi banyak sekali lafadznya di sana, ya, di antaranya di situ eh, Nabi SAW mengatakan, ya, kurang lebih yang artinya di situ janganlah seorang wanita bersafar eh, kecuali bersamanya mahram. Ya, di sana ada yang menyebutkan di antara lafaz tersebut, ya, safar 1 hari 1 malam, ada 2 hari 2 malam, ya. Jadi ada beberapa lafaz yang intinya di situ bahwa selama itu disebut safar, ya, perjalanan tersebut disebut safar, maka di situ intinya Nabi menyuruh, ya, untuk disertai dengan mahram. Ya. Maka dari itu kita dapati bahwa ketika ada seorang eh, pemuda, ya, yang dia mendatangi Nabi SAW menyampaikan bahwa saya eh, apa telah diminta, ya, istilahnya di situ dituntut untuk berjihad, ya, sementara istri saya mau pergi haji. Maka kata Nabi SAW di situ intinya, ya, maknanya eh, Nabi SAW kemudian menyuruh si pemuda ini untuk menemani istrinya. Hmm. Ya, bayangkan istilahnya di situ artinya eh, Nabi menyuruh untuk si pemuda, ya, untuk meninggalkan eh, kepergiannya ke medan jihad, ya, untuk di situ menemani istri, ya, menunaikan ibadah haji. Nah, jadi intinya di situ safarnya seorang wanita tanpa mahram ini, ya, bisa dikatakan berdosa karena melanggar larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang dimaksud dengan mahram di situ adalah seseorang yang memang sudah dinyatakan bisa mampu memberikan keamanan, karena memang salah satu hikmah, ya, adanya mahram itu adalah untuk memberikan keamanan kepada si wanita tersebut. Ya, jadi itu artinya yang menjadi alasan, ya, yang paling terpentingnya di samping tentunya, ya, alasan-alasan yang lainnya. Jadi ada bahaya-bahaya yang lain mungkin yang istilahnya bisa menimpa kepada seorang wanita, ya kan? Ketika dia istilahnya sendirian tanpa disertai mahram, ya. Kalau anak kecil usia 10 bulan, ya, nggak bisa berbuat apa-apa kan begitu, Hmm. ya. Tidak bisa menegurnya kan gitu, ya. Iya. Kalau misalkan dia ada melakukan sesuatu pelanggaran syariat yang di dalam perjalanan, ya. Kemudian kalau ada terjadi sesuatu menimpa dirinya, nggak bisa menolong apa-apa, ya. Intinya di situ eh, sepatutnya artinya di situ seorang suami, ya, kalau misalnya di situ safarnya wanita atau safarnya istrinya tersebut misalnya tidaklah terlalu urgen, ya, bisa ditunda sampai dia di situ bisa pas libur, ya, dari kerjanya, atau di situ kalau mau suaminya mengalah dia cuti kerja, ya, untuk mengantarkan dulu di situ ke istrinya, misalnya kalau mau bersafar ke rumah orang tuanya misalnya. Jadi intinya istri itu harus berada dalam, ya, kendali, ya, dari suami. Karena suami itu laki-laki itulah kata Allah Subhanahu wa taala, rijalu qawwamuna 'alan nisa, kan begitu. Jadi laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Jadi wanita, ya, dia mau bersafar ya harus izin pada suami. Nah, kalau suaminya mengizinkan, ya, tidak masalah, cuman kan suami punya kewajiban untuk
mendampinginya Iya. dalam safar. Nah, jadi istilahnya di situ harus ada komunikasi yang baik ya antara suami dan istri gitu ya. Bagaimana caranya supaya istri juga memperhatikan ya kondisi suami yang bekerja ya, sehingga tidak misalnya memaksa ya, kalau tidak terlalu sangat urgen begitu kan, tidak memaksa untuk bersafar ya. Kalaupun bersafar ya memaksa, maka di situ ya harus meminta kepada suami ya untuk bisa menemani ya dalam perjalanan safarnya ya. Tapi kalau kaitannya misalnya dengan kayak seorang wanita pergi berhaji tadi ya, yang kemudian tanpa mahram, para ulama mengatakan bahwa ya itu kan ada perbedaan pendapat ya, istilahnya dalam hal masalah kemampuan gitu. Kalau misalnya untuk wanita itu ada tambahan ya terkait dengan kemampuan itu kalau ada mahram ya, di samping di situ ada maunah ataupun bekal yang cukup ya istilahnya untuk haji ya. Nah, untuk wanita ada tambahan ya, yang masuk dalam kategori kemampuan itu adalah keberadaan mahram. Ya, kalau misalkan di situ tidak ada mahram, maka berarti dia dianggap belum mampu, belum wajib. Ya. Nah, kalaupun ternyata dia tetap berangkat juga tanpa mahram, maka para ulama wallahu alam artinya mengatakan bahwa eh, hajinya sah ya, namun dia membawa dosa. Hmm. Ya, jadi dari sisi hajinya sah ya kalau dia memang mengikuti seluruh rangkaian haji itu dengan baik ya, dari mulai yang rukun, yang wajib ya, terutamanya ya di situ. Apalagi kalau menyempurnakan juga yang sunnah-sunnahnya. Nah, tapi ya itu tadi ya tetap dia punya menanggung dosa ya akibat dia di situ bersafar sendirian ya tanpa ada mahram. Ya. Terlepas dari adanya pendapat-pendapat para ulama yang menyebutkan bahwa ya sebagian ya, ada sebagian dari para ulama, sebagian kecil ya sebenarnya, yang mereka menyebutkan kebolehan untuk bersafar haji terutama ataupun bersafar secara umum ketika ditemani dengan para wanita-wanita yang dewasa ya, dengan catatan mereka adalah wanita-wanita yang amanah ya, wanita-wanita yang amanah. Nah itu jadi intinya dalam kondisi seperti itu ya mungkin kalau misalnya ingin mengambil pendapat tersebut ya silahkan gitu ya. Walaupun istilahnya dari seluruh riwayat-riwayat hadis yang ada ya menyebutkan harus dengan mahram, dan mahram itu ya laki-laki ya, dari si wanita istilahnya seorang laki-laki yang punya hubungan mahram itu dari saudaranya atau di situ suaminya kan gitu ya, suaminya atau mahramnya. Jadi kalau suaminya jelas ya begitu kan, terus kalau yang mahram itu adalah seperti ayahnya ya, saudara laki-lakinya yang dewasa ya terutama di situ, atau yang sudah balik ya, yang bisa di situ memberikan keamanan begitu ya bagi si wanita tersebut. Nah, Allah alam.